Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa lagi di pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas tajwidul huruf. Nah, apa itu tajwid? Tajwid secara bahasa berarti adalah membaguskan. Lalu tajwid menurut pengertian atau secara istilah yaitu adalah ilmu untuk mengetahui pengucapan huruf Arab secara baik dan benar, untuk menyempurnakan huruf dan hukum-hukum bacaannya sehingga terhindar dari lahan. Nah, gimana caranya? Jadi caranya ada 3. Yang pertama yaitu kita belajar tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Lalu yang kedua adalah kita mempelajari sifatul huruf atau sifat-sifat huruf. Dan yang ketiga yaitu kita mempelajari tentang hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam suatu bacaan. Yang pertama tadi makharijul huruf, itu tempat keluarnya huruf. Jadi keseluruhan makharijul huruf itu ada al-khalq itu adalah tenggorokan, lalu al-lisan itu adalah lidah, bagian lidah, lalu asyafatain itu adalah bagian bibir, dan yang terakhir itu al-khayshum, bagian hidung. Itu sedikit tentang makharijul huruf. Lalu ada huruf yang makhrajnya sama tapi pengucapannya berbeda. Kenapa pengucapannya bisa berbeda? Nah, itu kita akan mengenal tentang sifatul huruf. Nah, kenapa huruf dha, dho, dan tha itu pengucapannya berbeda? Nah, itu karena berbeda di sifatnya. Meskipun makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda, maka pengucapannya atau suara yang keluar nanti akan berbeda. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah kita mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf, kita akan mengenal apa itu hukum-hukum bacaan. Contohnya seperti hukum nun atau tanwin, nun sukun atau tanwin. Lalu hukum mim sukun atau hukum mad atau bacaan panjang. Nah, di situ kita akan mengenal bagaimana cara pengucapan yang benar dan sesuai saat kita mengucapkan ikfa yang artinya samar, lalu saat kita menggunakan atau mendengungkan bacaan itu seperti apa, lalu atau saat kita mengidharkan bacaan atau menjelaskan bacaan. Kita akan mempelajari hal itu lebih lanjut setelah video-video selanjutnya. Jadi simak terus channel Quranko. Saat kita mengenal ketiga hal tersebut, kita akan mengurangi lahan kita atau kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, lahan sendiri ini artinya adalah kekeliruan dalam membaca Al-Quran atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lahan sendiri ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu lahan jali atau kesalahan yang jelas. Lalu yang kedua itu lahan kahfi atau kesalahan yang tersembunyi. Nah, di lahan jali di sini kita akan melihat banyak kesalahan yang biasa orang lakukan saat dia belum mempelajari tahsin atau belum mempelajari tajwid. Biasanya ada orang yang membaca hamzah menjadi ain atau sebaliknya, ain menjadi hamzah, lalu shad menjadi sa. Nah, itu termasuk lahan jali atau kesalahan yang jelas. Itu masuk ke mengubah huruf. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini contoh benarnya ain. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Nah, ini kesalahan jali, yang masuk kesalahan jali. Atau
mengubah harokat dari yang tadinya fathah menjadi kasroh atau dhammah. Nah, ini juga termasuk dalam kesalahan atau kekeliruan lahan jalli. Nah, fungsi kita mengetahui lahan ini juga supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dan dapat lebih menyempurnakan bacaan-bacaan kita. Lalu setelah tadi kita bahas tentang mengubah huruf, lalu setelah itu mengubah harokat, lalu waqaf. Nah, di sini juga termasuk salah satu lahan jalli atau kesalahan yang jelas. Saat kita berhenti bukan pada tempatnya, atau saat kita melanjutkan bacaan padahal itu harusnya berhenti. Nah, itu termasuk kesalahan yang jelas juga. Setelah lahan jalli, kita akan mengenal apa itu lahan kafi atau kesalahan yang ringan. Nah, lahan kafi ini adalah yang berhubungan dengan sifatul huruf. Jadi, ketika kita belum mempelajari sifatul huruf, kemungkinan kita akan masuk ke dalam kesalahan-kesalahan ini. Karena kesalahan ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan sifatul huruf. Yaitu contohnya, mentakrirkan huruf ro secara berlebihan atau tidak mentakrirkannya. Selanjutnya, mungkin memantulkan huruf yang bukan qalqalah atau tidak memantulkan huruf yang qalqalah. Nah, di situ adalah termasuk lahan kafi atau termasuk kesalahan yang tidak terlihat karena hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memang belajar ilmu tajwid atau sifatul huruf. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita bertemu dengan materi-materi berikutnya dan pengajar-pengajar berikutnya yang lebih hebat, insya Allah. Jangan lupa untuk dukung terus Quran Call dengan bimbingan ngaji di qurancall.id dan klik like, share, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ikhtiar bersama mempelajari kitab suci